Tapi nggak apa-apa ya, pembatasan sejajar ini saya anggap levelnya sudah tinggi. Jadi makanannya agak keras-keras ya, nggak apa-apa ya. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, jadi panggilan tertinggi manusia itu adalah bekerja. Waktu lalu kita sudah belajar di Kejadian 2 ayat 15 itu memakai bahasa asli itu abedah, bahasa Arabnya avodah, ya. Bahasa Indonesianya adalah ibadah. Ya, ternyata bekerja itu menggunakan kata ibadah ya, di dalam Alkitab kita, Kejadian 2 ayat 15. Ya, waktu itu Adam dan Hawa konteksnya adalah mengusahakan Taman Eden. Itulah ibadah mereka yang tertinggi. Itulah tugas mereka satu-satunya ya, saat Tuhan menciptakan. Jadi panggilan tertinggi kita ya, ini harus mulai ditanamkan ini ya. Panggilan tertinggi manusia itu bukan berdoa. Panggilan tertinggi manusia itu adalah bekerja ya, melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu panggilan tertinggi kita ya. Jadi ibadah itu adalah ibadah yang kita lakukan ya, yang selama ini di gereja, permata, doa, ya doa Rabu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk pekerjaan. Salah satunya. Tetapi bukan itu yang pertama. Tapi itu salah satunya. Jadi sebenarnya ibadah itu tidak bisa dibedakan dengan bekerja. Pemikiran kita selama ini aja yang membedakan hal itu. Tapi kalau di hadapan Tuhan enggak. Pada waktu kita bekerja, ya itulah ya, ibadah kita. Tentunya bekerja yang sesuai ya dengan caranya Tuhan. Ya. Kalau kita bekerjanya nggak sesuai dengan maunya Tuhan, ya itu bukan ibadah kan gitu. Jadi kesalahpahaman, kesalah pemikiran inilah yang akhirnya membuat ya banyak anak Tuhan itu hidupnya tidak diberkati dengan limpah, dengan tidak terbatas. Bukan karena kurang ibadah ya dalam tanda kutip, tapi sebenarnya karena kurang bekerja. Ya ini kelemahannya orang Kristen ya. Orang Kristen ini kan diajar tentang iman, ya berharap pada Tuhan, ya berserah kepada Tuhan. Bukannya berharap berserah kemudian mereka bekerja dengan giat, tetapi justru malah bekerjanya ini jadi hilang, ya jadi berkurang. Nah ini nggak boleh. Nah inilah mengapa kita melihat orang dunia kok banyak yang lebih sukses dari kita. Karena sebenarnya mereka itu secara tidak sadar melakukan panggilan mereka sebagai manusia. Mereka bekerja dengan tekun. Sampai Alkitab ngomong, ya Yesus sendiri yang ngomong kok orang dunia ini lebih bijak daripada anak-anak terang. Mereka rajin, giat bekerja. Karena itu mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Ya. Ayat tadi itu menarik. Ayat Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Si perusak di sini dalam bahasa aslinya artinya adalah pemboros. Ya, pemboros.
Pemboros itu apa? Pemboros itu adalah orang yang membelanjakan lebih dari pendapatannya. Nah, kadang-kadang orang Kristen justru melakukan ini dengan dalih, aku beriman lah, tidak apa-apa, aku melakukan ini, nanti Tuhan pasti akan berganti cukup. Tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa. Kalau kita sudah bekerja dengan keras, kita harus tetap punya pemahaman yang benar bahwa kita tidak boleh membelanjakan lebih dari apa yang kita dapatkan. Kalau tidak, kita akan hidup kita akan rusak. Ya, inilah penyalahgunaan iman yang sering kita temui. Iman. Dalam nama Tuhan Yesus dengan iman aku makan jeroan gitu ya. Itu nggak boleh. Sebenarnya kita harus iman sama tindakan kita ini harus selaras gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita coba buka Yohanes 4 ayat 34. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa panggilan tertinggi Yesus itu juga bekerja. Selama jadi guru, dia bekerja. Dia bukan berdoa, dia bekerja. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, Yesus ini ngomong gini sama murid-muridnya, loh, aku ini datang untuk bekerja di bumi. Ini teladan yang luar biasa. Yesus pun datang ke bumi untuk bekerja. Yesus datang untuk bekerja. Saya mau lebih lagi mendetilkan arti bekerja ini. Bekerja ini sebenarnya adalah mengerjakan tanggung jawab yang diberikan Bapaknya. Ini yang Yesus lakukan ya. Dia mengerjakan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapaknya selama dia ada di muka bumi. Ya itulah sebenarnya arti bekerja atau arti ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan status atau sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu setiap pagi bangun untuk pergi bekerja, Bapak Ibu harus menyadari hal ini. Itu adalah tanggung jawab yang Bapak berikan kepada kita di tempat kita kerja masing-masing. Dan ketika kita pergi bekerja dan melakukan pekerjaan itu dengan baik, seperti untuk Tuhan, sebenarnya itulah arti ibadah. Alkitab tidak pernah menulis bahwa ibadah itu datang ke gereja, kemudian memuji Tuhan, mengangkat tangan, berdoa, mendengarkan firman, kemudian pulang tetapi tidak melakukan apa-apa. Karena itu saya selalu mengatakan ibadah di gereja itu adalah salah satu bagian terkecil, kecil dari ibadah dari bekerja. Jadi jangan sampai ibadah menukar tanggung jawab kita yang sebenarnya yaitu bekerja. Jadi sebenarnya nggak boleh. Dan Bapak Ibu harus bisa menganggap, mulai malam ini coba dilakukan, bisa menganggap bahwa pada waktu aku bekerja di sekolah, di kantor, dimanapun aku berada, aku sedang beribadah, sedang melakukan tanggung jawabku di hadapan Tuhan. Dan itu sangat berkenan. Saya kasih contoh supaya jelas. Tanggung jawab suami itu apa? Tanggung jawabnya suami itu adalah bekerja menafkahi keluarga. Dan bagi Tuhan itulah ibadah.
Ya jangan sampai kita rajin pelayanan di dalam gereja, tetapi tanggung jawab kita sebagai suami bekerja menafkahi keluarga tidak terpenuhi. Itu berarti kita nggak ibadah. Tanggung jawab istri itu apa? Ya misalnya ya ini ya, tanggung jawabnya masak, mengurus rumah tangga. Oh, itu pekerjaan yang mulia yang diberikan oleh Tuhan kepada istri, dan itulah ibadah. Itulah. Ya. Salah satu tanggung jawab kita semua adalah melayani di gereja. Tapi itu salah satu ya. Salah satu, nggak perlu diberhalakan itu. Itu hanya salah satu ya bentuk tanggung jawab kita ya, sebagai orang-orang yang berjemaat di satu gereja. Oh, alangkah baiknya semua jemaat melayani di dalam gereja. Tetapi itu semua bobotnya sama, ya, yaitu ibadah. Ketika kita masak, kita kerja, ya, kita pergi kemana, kita ngantarkan anak-anak kita, itu bobotnya sama. Semuanya itu adalah ibadah. Oke, saya akan lanjut ya, supaya nanti kita bisa banyak waktu tanya jawab ya. Salah satu contoh ya yang paling bagus di dalam Alkitab adalah perumpamaan tentang talenta. Bapak pasti tahu semuanya ya. Saya bacakan Matius 25 ayat 14. Sebenarnya ini tentang apa sih ya, perumpamaan tentang talenta? Yesus ini sedang ngomong apa? Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga itu sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya atau mempercayakan pekerjaan tanggung jawab kepada mereka. Jadi kerajaan Allah itu sebenarnya bicara tentang pekerjaan. Kita semua ini adalah duta-duta kerajaan Allah. Jangan lupa. Kita ini bukan orang biasa. Ya mungkin kita punya profesi yang berbeda-beda. Ya, maaf ya kalau saya katakan misalnya kita ini adalah asisten rumah tangga. Ya, kita ini mungkin membantu nyetir mobil, misalnya seperti itu. Ataupun kita ini adalah bos di satu perusahaan, ya, kita adalah kepala sekolah, ya, dan lain sebagainya. Ya, jangan lupa bahwa intinya itu kita ini adalah duta kerajaan Allah. Posisi kita tinggi, apapun yang kita lakukan. Ya, dan itu nggak bisa dibeda-bedakan. Jangan pernah merasa rendah. Ya, kalau kita merasa rendah melakukan sesuatu pekerjaan yang halal, maka kita ini seperti meremehkan ya status kita sebagai duta kerajaan Allah ya, di tempat itu. Kita masuk lebih dalam ya. Pelajaran penting dari perumpamaan ini adalah setiap orang yang mau bekerja itu pasti mendapatkan hasil. Entah itu yang punya kemampuan 5 talenta, entah itu yang punya kemampuan hanya 2 talenta, atau termasuk yang 1 talenta. Asal kita mau bekerja, kita menerima panggilan kita sebagai seorang manusia bekerja, pasti mendapatkan hasil. Jadi prinsip saya tentang pekerjaan ini begini Bapak Ibu ya, saya membagikan. Kerja apapun, kerja dimanapun, asalkan sesuai dengan caranya Tuhan, rajin, jujur, sungguh-sungguh, tekun, ya halal pekerjaannya, pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti ada hasilnya. Pasti itu memuaskan dan membahagiakan kita. Tapi sebaliknya, di saat kerjaan kita hebat, ya, menghasilkan banyak uang,
tetapi itu tidak dilakukan dengan cara-caranya Tuhan, itu tidak akan membahagiakan kita. Ada satu hamba ya, yang diberikan dengan satu talenta, itu tidak melakukan tanggung jawabnya. Matius 25 ayat 26. Saya akhiri di ayat ini. Matius 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Malas itu jahat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk bekerja. Di saat kita malas bekerja, itu bagi Tuhan jahat, ya, jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabuh dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Tuhan ngomong, ambil aja yang satu talenta itu, kasih kepada yang punya 10. Nah, ini pelajaran yang penting, Bapak Ibu. Tuhan itu nggak suka orang malas, tetapi dia sangat menghargai orang-orang yang rajin. Jadi menurut saya, satu-satunya orang yang tidak diberkati di atas muka bumi ini adalah orang malas, ya, orang yang tidak mau bekerja. Saya sangat percaya tidak ada orang miskin, karena semua kita diciptakan segambar dengan Allah. Sebenarnya tidak ada orang yang ya diizinkan atau diberi Tuhan sakit penyakit, itu nggak ada. Nggak ada. Ya, tetapi yang ada adalah ketika kita tidak mau ya memenuhi panggilan kita, ya, maka berkat itu tidak sampai dalam hidup. Saya waktu itu khotbah di ibadah penghiburan. Dan saya kasih ilustrasi ini. Semua produk, ya entah itu HP, TV, kulkas, dan lain sebagainya, itu ada aturan pakainya. Ada aturan pakai. Saat kita melanggar aturan pakai, seberapapun bagus kualitas produk itu, barang itu pasti akan hancur. Contohnya HP, ya, nggak boleh dimasukkan ke dalam air. Ya, nanti ini Bapak Ibu boleh lakukan eksperimen ya. Yang HP-nya banyak ya, lakukan eksperimen. Coba dicemplungkan ke bak mandi. Meskipun HP saudara itu hebat, tetap rusak, kokoh. Nah, tubuh kita, tubuh manusia itu diciptakan Tuhan hebat, luar biasa. Nggak bisa sakit, nggak bisa mati. Oh, itu sistem keamanan tubuh kita itu nggak main-main. Tidak sembarangan virus, kuman, bakteri bisa masuk dalam tubuh. Apalagi kanker dan lain sebagainya, nggak bisa. Itu dia melewati banyak prosedur ya, di dalam tubuh kita, nggak semudah itu. Tetapi ya Bapak Ibu, ketika kita setiap hari, setiap saat melanggar ya, aturan yang dibuat Tuhan bagi tubuh kita, sehebat-hebatnya tubuh kita, kita pasti akan sakit, kita akan mati. Di ibadah penghiburan itu saya kasih dua contoh, dua aturan besar yang diberikan Tuhan untuk tubuh kita. Yang pertama, ya, itu di dalam Mazmur 104 kalau nggak salah. Bapak Ibu bisa baca itu ayat berapa ya? Ayatnya di belasan lah. Ayatnya di belasan. Tuhan kasih aturan ini. Nanti Bapak Ibu cari ya. Ini saya tiba-tiba ingat
Nanti kalau perlu ayatnya saya cantumkan itu. Tuhan itu ngomong gini, aturannya ketika Tuhan menciptakan manusia adalah gini. Manusia itu bangun pagi-pagi, ya, bekerja sampai petang, ya, kemudian manusia itu masuk ke rumahnya untuk istirahat, dan saat itulah binatang-binatang liar itu keluar untuk mencari mangsa. Ini sudah aturannya tuh. Jadi yang kerjanya malam itu, yang ditetapkan Tuhan adalah binatang liar. Manusia itu tidak diciptakan untuk ngelembur sampai malam hari. Kemampuan tubuhnya hanya dari pagi sampai petang. Ya, setelah petang binatang-binatang liar keluar, manusia masuk. Ya, demikian besoknya pagi-pagi manusia keluar kerja sampai petang. Ya, manusia sekarang 24 jam kerja. Ya, malam-malam, tengah malam kerja. Nah, apa nggak peyok badannya kan gitu. Jadi sakit itu nggak tiba-tiba. Sakit itu karena kita melanggar aturan yang dibuat oleh Tuhan. Satu lagi Tuhan menetapkan gini, 6 hari lamanya engkau bekerja, harus ada 1 hari libur. Itu kemampuan maksimal manusia. Sampai-sampai di kejadian itu ada kejadian yang luar biasa. Jadi kejadian Allah itu sampai kasih contoh 1 hari libur. Ya. Nah kita yang gak cukup ini ya, kalau kerja cuma 6 hari. Ya. Kerja terus sepanjang tahun ya, selama belasan tahun ya pasti legrek badannya. Terus kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian, makanan yang paling cocok untuk manusia itu kalau nggak salah Kejadian 1 ayat mungkin antara 28 ya, 28 29 mungkin antara itu. Ya, makanan yang paling cocok untuk tubuh manusia yang paling sehat itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan kita orang zaman sekarang nggak doyan buah, nggak doyan sayur, kemudian makan coba ya, poloke, capcay, capcay masih sayur ya, coba, poloke dan lain sebagainya yang nggak wajar dimakan semua. Terus kita berdoa, Tuhan beri aku tubuh yang sehat, ya nggak bisa. Apa boleh makan coba? Boleh, tapi sedikit. Itu bukan makanan yang ideal. Apakah boleh makan? Boleh, tapi sedikit. Ya, usahakan banyak sayur-sayuran. Ini salah satu contoh. Ya. Jadi tubuh kita rusak itu bukan kebetulan. Ya. Jangan tiba-tiba ngomong Tuhan, kenapa kau izinkan penyakit ini datang dalam tubuhku? Bukan. Semua itu adalah pola hidup yang kita langgar selama bertahun-tahun. Ya, sejak kecil dan lain sebagainya. Ya, karena itu ya, kesimpulannya adalah kita hidup ini nggak bisa cuma ngomong iman, percaya, berdoa dan lain sebagainya, tetapi perbuatan kita, tindakan kita harus cocok ya, dengan iman kita. Tuhan buat tubuhku sehat ya, besok pagi bangun pagi mulai olahraga. Kemudian makanan-makanan yang selama ini kita ngawur makannya mulai dibatasi. Pasti kita sehat. Bapak Ibu berdoa, Tuhan buat aku kaya. Mulai besok pagi kita bangun pagi ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita antusias datang ke pekerjaan kita dan kita mengerjakan dengan sebaik mungkin. Dengan hikmatnya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Kalau selama ini kita nggak jujur, kita mulai jujur, maka pasti kaya raya ya, dan tidak terbatas. Jadi itu renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan ya sore hari ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah dibagikan pada kita semua. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Sebelum acara tanya jawab, kita berdoa dulu ya. Minta tolong Bu Esther doa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima dan acara selanjutnya. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami sudah dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap waktu, kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan mulai saat ini Tuhan, ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami berubah secara pribadi dalam pola pikir kami Tuhan. Kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya dengan penuh semangat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah hati dan pikiran kami selalu terbuka untuk firman Tuhan, untuk roh Allah bekerja dengan luas di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati hamba-Mu dengan hikmat marifat sorga berlimpah-limpah ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang bekerja, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami melalui kegiatan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bu Sulis langsung dilanjut. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bapak Pendeta Daniel untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sungguh luar biasa ya. Kita dibukakan pikiran kita bahwa ibadah kita itu juga bukan hanya sekedar kita berdoa, tapi juga bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita bekerja seperti kita bekerja untuk Tuhan, seperti kita melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang punya kesaksian atau ingin bertanya tentang firman Tuhan hari ini ataupun yang minggu lalu disampaikan, saya persilakan. Saya buka untuk Bapak Ibu Saudara. Mari langsung aja buka mic ya, karena saya pakai HP jadi tidak bisa melihat satu persatu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan, mungkin ada kesaksian atau pertanyaan. Ya, baiklah, kalau memang belum ada mungkin saya yang akan mengawali ya. Saya mau bersaksi tentang pekerjaan juga. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberkati pekerjaan saya, dan luar biasa memang kalau kita bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin, pasti Tuhan itu melimpahkan berkatnya melalui pekerjaan yang kita tekuni itu ya. Walaupun pekerjaan itu mungkin dipandang rendah oleh orang lain ya, namun Tuhan tidak melihat itu jenis pekerjaannya, tapi kalau kita memang sungguh-sungguh bekerja dengan baik, pasti Tuhan akan limpahkan berkatnya untuk kita. Dan itu saya rasakan, saya juga bersyukur juga ya, kalau saat ini kan memang saya sudah tidak punya suami yang bisa menafkahi, namun saya bersyukur bahwa saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang membuka jalan buat saya untuk saya bisa bekerja. Dan yang dulu itu saya punya majikan itu satu, tapi karena sudah tidak ada suami, saya tidak mencari pekerjaan, tapi majikan saya yang justru mencarikan saya pekerjaan lain. Karena majikan saya itu merasa bahwa Ibu Sulis itu loh masakannya enak gitu ya, terus dia bekerjanya itu rajin seperti itu. Jadi dia itu menyampaikan ke temennya, ini loh ada Bu Sulis, kalau mau butuh masak seperti itu. Akhirnya saya dikenalkan ke temannya, dan saya punya majikan lagi, satu lagi, jadi dua. Terus ada lagi
dari majikan saya yang laki-laki ini kan guru di Wesley ya, guru di Wesley, dan di situ dia punya teman juga, dan temannya ini masih bujangan gitu, dan dia membutuhkan tukang masak seperti itu. Akhirnya dikasih tahu, ini loh, saya punya istilahnya pembantu ya, seperti itu ya, saya punya pembantu yang pintar masak seperti itu. Kamu bisa pakai bisa minta tolong dia, ini tak kasih nomornya seperti itu ya. Terus saya dihubungi, Bu, apakah Bu Sulis bisa masak untuk saya minta tolong seperti itu. Ya puji Tuhan, jadi saya sekarang punya majikan itu 3. Puji Tuhan ya, ini jalan Tuhan untuk memberkati kehidupan rumah tangga saya, untuk kebutuhan saya sehari-hari. Tuhan pelihara itu melalui pekerjaan saya ya. Saya bersyukur. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kadang Tuhan Yesus, saya hanya bisa menangis dan bersyukur Tuhan, terima kasih ya. Saya yang dulunya tidak bisa masak, tapi Tuhan kasih talenta saya untuk saya bisa masak. Terus terang, saya dulu tuh tidak bisa masak sama sekali. Saya menikah dengan Mas Cito itu saya tidak bisa masak. Tapi Tuhan kasih terus, dan saya juga orangnya kalau sudah nggak bisa terus diem enggak. Saya belajar, dan puji Tuhan sekarang itu ada YouTube seperti itu ya. Jadi dengan saya melihat sekali, oh gini ya caranya, langsung saya itu bisa. Dan saya bersyukur punya majikan yang pertama itu, dia selalu punya resep baru dan dikasihkan saya, Bu, bisa masak ini, seperti itu ya. Saya lihat, oh bisa Bu, saya praktek langsung bisa. Jadi puji Tuhan sekarang itu semakin banyak masakan mulai dari Western, mulai dari masakan Korea seperti itu saya bisa. Jadi saya bersyukur luar biasa bahwa seperti yang difirmankan Tuhan ya, talenta itu kalau kamu sudah punya jangan dipendem, tapi gunakan itu, dan Tuhan akan terus melengkapi seperti itu. Dan saya bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa buat saya, buat keluarga saya. Jadi melalui pekerjaan yang diberikan itulah Tuhan tidak menjatuhkan berkatnya itu dari langit langsung ya, tapi melalui pekerjaan itu akhirnya dibuka jalan seperti itu. Jadi saya hanya bisa, Tuhan Yesus luar biasa ya, caramu ajaib, engkau dahsyat, itu memang benar. Itu saya merasakan sendiri, saya merasakan betul bahwa itulah pemeliharaan Tuhan buat saya ya. Jadi tekun dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam bekerja, seperti kita bekerja melayani untuk Tuhan itu memang benar. Jadi berkat akan dilimpahkan buat kita anak-anaknya. Itu saja kesaksian dari saya, semoga bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya masih membuka waktu untuk Bapak Ibu Saudara bisa bersaksi juga ataupun bertanya. Mari Bapak Ibu. Kalau belum ada saya ya Bu Sulis ya. Saya bersaksi, saya saksikan betapa cinta Tuhan itu pada kami keluarga ya. Tempoh hari sudah saya sharekan di grup ya, kalau tiba-tiba ibu saya itu nggak bisa jalan. Nah, ibu saya ini bukan orang yang suka diam. Orang ini juga nggak pernah ngalem istilahnya gitu ya. Pingin gaya-gayaan, sakit, pesi-pesi gitu ya. Nah, sekarang bilangnya. Itu enggak. Beliau itu kalau sakit ya benar-benar sakit. Ini sakitnya sangat luar biasa katanya. Sampai digerakkan aja pinggulnya ini sakit, beliau sampai nangis. Saya ini sampai capek bilang, ojo ngomong aduh, ngomong Tuhan tolong, pasti sembuh, pasti sehat. Saya tuh ngomong seperti itu sampai bosen ya, sampai capek gitu ya. Saya ngomong sendiri sampai capek. Yang dengarkan bagaimana? Wes aku ngomong ngono san, tapi sik loro iki san sampai gitu terus sambil nangis. Saya juga enggak mentolo, akhirnya paling saya mesti kalau enggak mentolo itu saya pergi nangis, saya di belakangnya nangis gitu. Enggak bisa saya nangis di depannya gitu ya. Sampai kesakitan seperti itu. Akhirnya saya bawa ke UGD waktu itu. Di UGD ternyata di swab positif Bapak Ibu. Terus di positif itu harus dirawat di sana sampai 5
hari nggak boleh ganti yang jaga seperti itulah. Saya berpikir lah, saya kerja, suami kerja, kalau sampai jaga di sini 5 hari bagaimana. Terus ada juga di kata-kata di situ kalau masalah pemulasaraan jenazah seperti itu. Saya sudah langsung wes gak usah, wes tak imani bahwa ibu saya ndak sakit seperti ini, saya gitu. Cuman karena memang nggak batuk, nggak pilek, nggak apa ya, cuman batuknya itu jarang-jarang sekali. Kok tiba-tiba positif seperti itu, saya bawa pulang akhirnya. Dan itu makin nggak bisa jalan sehari, 2 hari, 3 hari nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Jadi saya itu tiap malam itu pakai pampers seperti itu, besok paginya kita bersihkan seperti itu terus tiap hari. Dan yang kedua, bapak saya ini Pak Ayub ini sangat menggoda saya, mengganggu ya, gudo gitu ya. Tengah malam jam 1 itu masih teriak minta ini minta itu. Jadi sampai suami saya itu nggak pernah namanya sakit vertigo, itu sampai kena vertigo gara-gara kurang sekali tidur. Sampai jam 3 pagi itu kadang-kadang kita sampai baru seliut. Terus saya jam 5, setengah 5 itu harus sudah buatkan nasi Yosep untuk dia bawa kerja seperti itu. Tiap hari seperti itu saya rasakan. Saya sungguh, Tuhan ya apa ini, saya ini tetap bisa kerja nggak? Sampai di kantor, di tempat kerja saya ini, saya juga bukan pekerja yang hanya nulis, hanya pembukuan ya, semua jadi ya, pembukuan, perpajakan, sampai fisik juga. Jadi saya di tempat kerja saya ini, saya harus bantuin kalau ukur wamil seperti itu, kadang sampai nggak ada tenaga ya saya bantuin ngukuri roll kain roll dan sebagainya seperti itu. Aduh, Tuhan, saya ini opo ya, saya gini, badan saya udah nggak kuat, terus umur 50 lebih kayak gitu. Tapi saya, aduh, gak oleh menyerah gitu. Sampai detik terakhir kemarin tuh saya yang hampir menyerah karena masalah pekerjaan juga. Saya ini nggak tahu ya Pak Denny ya, di mana-mana saya bekerja itu kok selalu diireni gitu loh. Saya selalu kayak difitnah, kayak selalu itu saya dikatakan yang enggak gitu. Sampai detik terakhir ketika bos saya barusan pulang dari Singapura itu, kan saya ditarik di Buldi itu tokonya ramai sekali Bapak Ibu. Jadi nggak ada orang, sampai 3-4 orang sampai antri nunggu gitu. Terus itu saya kan juga harus ngerjain semuanya. Terus dia itu datang itu dengan kata-kata nggak enak gitu. Pokoknya intinya ada seseorang yang bilang saya itu nggak pernah bantuin, saya itu main suruh, saya itu pokoknya intinya yang nggak saya lakukan itu dikatakan semua. Saya ini orang yang nggak bisa bela diri, saya cuma bisa nangis ya. Betul Pak Denny bilang saya nangisan itu. Nah, saya cuma ya sudah Bu, ya sudah Ci, kalau memang sudah saya enggak dibutuhkan ya nggak apa-apa, saya sudah langsung bilang gitu. Loh, terus orangnya berdiri, kamu sih mau kerja di sini apa enggak gitu, gara-gara itu laporan dari seseorang gitu. Jadi loh, saya masih butuh pekerjaan, tapi kalau memang saya nggak dibutuhkan dan nggak dipercaya lah, untuk apa saya di sini. Saya itu sambil nengahan sudut air mata ini. Saya kan ya nelongsong, saya nggak berbuat itu, tapi saya juga nggak suka bela diri. Saya nggak gitu Bang, saya nggak mau seperti itu. Ya sudah, kalau memang Taci nggak percaya sama saya nggak apa-apa Ci. Pokoknya ya tungguin sampai saya dapat ganti, siap. Saya tunggu sampai kapanpun, saya ajari sampai kapanpun saya siap. Saya katakan itu. Terus tiba-tiba dia ngelendek sendiri. Wis talasan kerja ndi yang ini iki lho. Wong iki apa sih? Oh Tuhan, ya wis memang benar, berarti ketika kita menjatuhkan diri, merendahkan diri, saat itulah Tuhan itu membela kita Bapak Ibu. Saya bilang, iya nggak apa-apa Ci, saya memang kayak gini saya nggak apa. Beliau langsung gini, wis talasan kerja ndi itu kayak gini. Jadi nanti aku pun nemu pegawai ya paling ya gini, kamu juga nemu bos nanti ya kayak gini. Wis ayo kita mulai dari awal lah. Kamu begini. Oh iya Ci, ya saya nggak apa-apa wis, meskipun saya dituduh gini saya terima aja. Yang saya heran itu saya bekerja bolak-balik kok kendalanya itu gitu loh Pak Denny. Kenapa saya ini kok selalu difitnah, sampai saya mikir aku ini salah apa ya mbak Tuhan ya, saya ini kurang bagaimana ya sama Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan supaya kerjaan saya itu lancar-lancar saja, enak gitu. Jadi ada aja kendalanya seperti itu. Dan yang selanjutnya tentang ibu saya ya Bapak Ibu ya, itu saya waktu itu sudah saya sudah bingung ya, beliau sudah sambatan, saya harus nangis sama Tuhan, ibu
ibu saya sudah sembuh, saya doakan terus, saya tumpangi tangan, wis pokoknya saya doakan terus. Nah saya akhirnya berkeyakinan gini, wis pokoknya bisa nggak bisa nanti sore harus ke rumah sakit gitu, harus ke dokter atau ke rumah sakit. Gak iso bangun loro res, gak pokoknya tak goyeno ambulan ya caranya. Saya sampai ganggu Bu Astuti, ganggu Bu Deborah untuk bantu nyarikan ambulan dan lain-lain. Sampai teman saya itu bilang, aku ono Grand Max, wis pakaian, ya wis pokoknya nanti pulang kerja saya usung ya caranya, saya bawa ke rumah sakit. Nah, ibu saya kan sama bapak saya sendiri di rumah berdua aja. Saya itu sering minta tolong depan rumah ibu RT ini, Bu, minta tolong diungak ibu saya, kuncinya saya taruh di sini, beliau saya kasih tahu. Kok dia datang terus WA saya, Bu Susan, Bu Ayu wis duduk gitu. Aduh, saya ini seperti disiram air. Seneng sekali saya iso duduk Bu Ayu. Ya Tuhan, terima kasih saya di kantor saya nangis sujud sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pokoknya aku bersyukur hari ini ibu saya disembuhkan. Bener Bapak Ibu, sorenya ibu saya bisa jalan pelan-pelan, timik-timik ke mobil sendiri, terus berangkat ke dokter, diperiksa ternyata emang ada tulangnya yang keropos. Dan keroposnya itu nyerang di pinggulnya itu. Jadi memang tulangnya sudah ya usia segitu 77 tahun Bapak Ibu ya. Jadi memang ya sudah sewajarnya, tapi saya tetap berharap dan tetap minta mujizat Tuhan supaya beliau bisa sembuh pulih. Ini juga beliau sudah bisa jalan sendiri ke kamar mandi, sudah nggak perlu kita pakai pampers dan lain-lain, sudah bisa ngambil sendiri nasi, sudah mulai kora-kora, kadang yang saya marahi, belum boleh kerja keras, sing anteng aja saya gitu kan. Dan itu semua karena berkat doa Bapak Ibu semua, berkat doa Bapak Denny, Bu Andrea, dan saya percaya Tuhan akan semakin memulihkan. Terima kasih dukungannya teman-teman Permata semua yang sudah banyak mendukung saya. Dan pertanyaan saya tentang pekerjaan itu apakah bisa dijawab atau enggak Pak Denny? Terima kasih. Iblis itu selalu mencobai di tempat yang kita paling lemah. Kalau sudah lulus, sudah nggak akan ngalami gitu lagi. Ya, jadi mungkin harus lebih apa ya? Lebih. Nggak lulus ini. Kalau Ibu Susan ini harus lebih dablek lah. Kurang dablek orang. Nah, kalau nanti sudah jadi dablek, udah pasti nggak terjadi lagi. Sebenarnya bukan nggak terjadi lagi sih. Sebenarnya tetap terjadi, tapi kita nggak apa-apa gitu. Ya. Kalau diomongi orang kayak gitu, saya hampir setiap hari. Habis khotbah turun, ya dicela 2 orang. Oh sering kayak gitu. Sering. Ya, tapi saya nggak apa-apa, jadi bagi saya nggak masalah. Gitu. Semoga saya sampaikan kebenaran kayak gitu. Nah, jadi nanti Mbak Susan sudah lulus, sudah nggak terjadi lagi. Amin. Jadi harus. Amin. Ya itu pembawaan ya. Kan setiap manusia ada karakter. Itu biasanya karakter ya, yang sulit kayak gitu-gitu itu karakter yang melankolis. Sulit. Jadi saya bisa memahami. Karena saya dulu juga melankolis gitu. Tapi saya belajar. Makanya saya sempat ngomong satu kalimat ya sama Mbak Susan. Itu kalimat nggak saya katakan ngawur sebenarnya. Kalau bisa sampai diludahi orang, kita nggak apa-apa. Udah, kita jadi orang yang tidak bisa disakiti orang, Pak. Soalnya orang yang di bawah itu nggak bisa jatuh. Orang yang di atas gampang jatuh. Kalau kita sudah menempatkan ego kita udah paling bawah, ya gaya gravitasi nggak bisa melukai kita. Jadi kalau egonya kita di menara Eiffel gitu ya, jatuh mati pasti udah pasti, ya pasti mati. Gitu. Ya belajarlah, saya juga masih belajar. Mantap. Ya mungkin ada yang lain.
Terima kasih Pak Denny, sangat menguatkan. Saya ingat-ingat terus ini. Bekal saya di kehidupan terus ini. Saya kembalikan ke Bu Sulis. Terima kasih Bu. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya masih ada waktu ini masih banyak loh ini ya. Mumpung ada Pak Denny, silakan yang mau bertanya. Bapak Ibu Saudara langsung aja untuk buka mic-nya ya. Kalau mau bertanya ataupun bersaksi. Atau masih mau di absen ini sebentar. Ini ada Bu Indra, ada Ibu Lensi, Bu Nova, ada Pak Petrus juga, ada Bu Wahyu, Bu Astuti. Mari saya buka waktunya. Mari Bu Astuti mungkin mau bersaksi atau mau bertanya. Salam, selamat malam Pak Daniel dan Bapak Ibu sekalian. Tema ini saya sangat senang sekali karena bahwa bekerja itu pasti mendatangkan berkat karena kita bekerja pasti mendapat uang. Mainnya mati, Bu Astuti. Oh ya, puji Tuhan ya, terima kasih Bu Sulis sudah memberi kesempatan untuk kita sharing dan bersaksi. Saya senang dengan tema ini bahwa bekerja itu pasti kita diberi kesempatan untuk menikmati berkah Tuhan yang tidak terbatas. Karena kalau kita tidak bekerja, kita malas, mau punya uang dari mana kalau tidak bekerja. Intinya begitu. Ada sesuatu yang saya tanyakan Pak Daniel. Saya itu punya prinsip bahwa dalam bekerja, saya ini orang yang tidak bisa diam. Jadi baik di rumah maupun di tempat saya bertugas, selama saya menjadi guru itu tidak ada waktu yang selain istirahat ya. Bahkan istirahat itu saja saya pakai untuk hal-hal yang bisa mendukung pekerjaan saya. Segala tuntutan, tugas pokok dan fungsi itu saya penuhi dengan rasa ikhlas dan berbagi ilmu. Dan saya itu seolah-olah menyamakan orang lain itu bisa seperti saya. Contohnya, setelah ini saya harus mengerjakan ini. Jadi punya planning itu, jadi ada seperti jurnal lah yang harus saya laksanakan. Ternyata harapan saya untuk rekan dan kalau sekarang punya anak buah katakan seperti itu, tidak semuanya bisa menjalankan satu tugas pekerjaan itu tepat waktu. Lah di situ sering muncul menjadi beban pikiran saya. Karena saya memiliki pimpinan yaitu pengawas
siapapun menurut rekan-rekan itu orangnya saklek lah, orangnya menuntut dan sebagainya, bagi saya itu tidak masalah. Dari itu maka saya punya jurnal di mana kita bekerja itu harus bisa menghargai waktu. Waktu selama kita bekerja, kalau tuntutan di pegawai negeri, baik itu ASN, guru maupun pegawai struktural di kantor, itu bekerja di kantor itu antara 37,5 sampai 40 jam. Itu per minggu. Jadi kalau dibagi satu hari itu ada 8 jam. 8 jam kalau bekerja mulai jam 7 dikurangi istirahat isoma itu mungkin 60 menit, maka secara kedinasan pulang itu jam 15. Itu jika pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan tepat. Tapi kalau tuntutan untuk hari esok masih belum tuntas, bisa juga sampai jam 4 di tempat pekerjaan. Nah, ini sering saya merasa bahwa bekerja itu tidak hanya kita menjalankan satu pekerjaan, tetapi harus bisa mengembangkan diri. Nah, mengembangkan diri itu dari mana? Karena kalau kita tidak memiliki pengembangan diri, hanya bekerja mendapat gaji, bekerja nanti saya harus dapat insentif ini, dapat ini. Itu bukan bekerja. Saya sampaikan ke rekan-rekan, itu adalah tugas dan tanggung jawab. Lalu pengembangan dirinya di mana? Jadi harus mandiri atau bisa mengikuti diklat, mengikuti seminar, mengikuti webinar untuk pengembangan diri. Nah, ini saya memberi teladan Bapak Daniel kepada rekan kerja supaya kita itu benar-benar punya tanggung jawab bahwa kita ini mendidik anak. Kalau kita mendidik salah kan kita juga ditanya sama Tuhan nanti. Bagaimana hasil didikanmu, bagaimana muridmu kok menjadi tidak bermanfaat atau tidak berhasil, kok menjadi orang-orang yang salah dalam menempatkan masa depannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini juga harus saya memiliki kata harus itu seperti ini, karena masih ada orang-orang yang menurut saya tidak memiliki rasa bekerja itu bisa mengembangkan dirinya. Bekerja itu ikhlas. Jadi tidak, saya sudah begini, ya sudah, ini selesai. Nah, ini yang saya itu tidak bisa menerima hal itu. Maaf jika ini saya berpikirnya salah, tetapi itu kok menjadi beban saya untuk bahwa bekerja itu
ruang lingkupnya itu banyak. Jadi tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Terima kasih Pak Daniel. Ya, saya coba berkomentar ya. Mungkin Esther mungkin ya bisa kasih masukan nanti. Kan hampir sama ya profesinya. Jadi gini, kalau ini sebenarnya ini watak saya atau karakter saya yang dulu. Saya ini selalu mengukur orang lain berdasarkan diri saya gitu. Kalau saya gini ya orang lain harus gini. Nah, itu sebenarnya kesalahan yang pertama. Karena manusia ini macam-macam karakternya, macam-macam sifatnya ya, macam-macam kecenderungannya karena latar belakang dan ya, budaya kondisi yang mereka alami. Jadi yang menurut kita gampang itu belum tentu menurut orang lain gampang. Kalau saya dulu juga gitu, saya nuntut, saya gini, saya kepingin orang gini. Kalau kita terus seperti itu kita akan stres. Ya, kalau kita perfeksionis seperti itu, kita yang stres. Ya. Orang yang kita yang kita pegeli itu, dia santai-santai aja. Dia agak seberapa peduli, dia akan tetap ya dengan polanya seperti itu. Ya bahkan di dalam gereja pun terjadi ya hal seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa sampai levelnya Bu Astuti gitu lah. Kalau saya mau ngomong, ya itu udah level yang Ibu utarakan itu udah level kelas atas itu. Kalau bagi saya ya, bagi tipe saya pun nggak bisa melakukan itu gitu. Ya. Tetapi yang bisa Bu Astuti lakukan adalah gini, mendorong atau memacu mereka supaya bisa berubah menjadi seperti yang Bu Astuti mau. Nah, itu Bu Astuti perlu buat sistem ya. Bu Astuti perlu terhadap orang-orang tertentu bagaimana yang menyampaikan supaya mereka bisa ya, mengikuti ya, cara-cara metode-metode yang Bu Astuti lakukan. Misalnya kalau bisa diberi apresiasi seperti itu ya. Jadi dibuat orang melakukan dengan senang. Kalau dibuat peraturan gini-gini ya, keras dan lain sebagainya, saya rasa percuma ya. Nggak mudah, karena orang nggak mudah berubah menjadi demikian. Ya, jadi ya untuk kepentingannya Bu Astuti harus berusaha menurunkan standar itu. Kalau bagi diri kita sendiri ada masalah. Ya bagi diri kita sendiri ada masalah. Bagus. Ya bagi orang-orang lain ya tidak semudah itu. Kita harus realistis lah. Ya harus realistis. Dan sekarang Bu Astuti pikirkan cara supaya memperbaiki situasi ini ya, itu boleh. Ya, ternyata yang bahaya dari orang-orang yang perfeksionis ini, perfeksionis itu bukan sepenuhnya tidak baik, tidak. Perfeksionis yang terarah, terukur, intinya gini, perfeksionis terhadap dirinya sendiri, ya, itu menguntungkan. Tapi kalau kita perfeksionis untuk orang lain, ya banyak penelitian yang menyatakan bahwa orang-orang yang perfeksionis seperti ini itu resikonya sangat tinggi mengalami kanker. Kenapa kok demikian? Karena dia mangkal terus. Orang kerja gitu mangkal. Saya dulu kayak gitu. Ya, orang kerja kayak gini dia mangkal. Ya karena bukan urusannya loh ya. Ini misalnya apa ya?
misalnya kita pergi ke satu tempat ya, ke satu rumah ya, lukisannya mencong itu mangkel ya, kepingin benar no. Jadi di mana-mana dia mangkel akhirnya. Itu perfeksionis memang. Perfeksionis harus gini ya, harus gini. Ya tidak fleksibel. Nah itu bahaya. Ya itu harus dikurangi lah. Untuk diri sendiri oke, tapi untuk orang lain kita harus paham orang lain itu punya karakter yang berbeda. Kalau kita mau menolong mereka ya kita dorong dengan cara yang mereka supaya mau gitu. Ya itu masukan dari saya. Kira-kira seperti itu. Mungkin Esther mau menambahkan. Tidak ada kok. Tidak ada. Terima kasih Pak Daniel. Ini saya merasa mendapat jawaban yang untuk diri saya. Ini Bu Esther ini juga guru di wilayah di tempat saya, Pak Daniel, di gugus saya, tetapi tidak di sekolah saya. Nah, apa yang disampaikan Pak Daniel itu sangat betul dan apa ya, memang itu yang saya rasakan. Jadi kalau ada satu tugas yang harus dikerjakan tim itu kemudian mau saya seperti ini, sempurnanya seperti ini. Ini sepertinya susah gitu. Akhirnya saya harus mengerjakan sendiri, saya harus buka laptop, saya harus ini memberi arahan gini-gini. Memang lama-lama capek Pak Daniel. Jadi pusing saya. Betul, lama-lama saya pusing. Kalau sudah pusing, Pak Parman ini bilang, wes toh, jok ngoyo-ngoyo nemen, katanya begitu. Loh, saya ini enggak ngoyo, tapi satu pekerjaan itu kalau tidak selesai dengan minimal itu tidak salah. Tapi ya harus lebih baik begitu. Nah, memang itulah yang saya rasakan dan ini saya kurang 1 tahun Pak Daniel, saya pensiun. Saya kurang 1 tahun pensiun. Nah, ini saya mulai menata. Jadi yang awalnya apa yang sudah disampaikan Pak Daniel tadi, apa yang sudah saya sampaikan itu, saya mulai menurunkan. Jadi volume perfectnya itu saya mulai kurangi. Tapi kembali pada karakter, memang kalau sudah kebiasaan itu memang mengurangi itu ya agak susah juga. Tapi saya juga akan berusaha supaya nanti kalau pensiun saya enggak ngatur di keluarga, enggak gini-gini terus. Biar saya enggak punya apa seperti saya begini enggak seperti itu. Jadi dengan bawahan ini kemarin saya sampai ya memberikan seperti apa penghargaan, ada lomba, ada apa itu saya berusaha untuk mengembalikan supaya dengan bekerja ini kita senang, bahagia, ada sukacita sehingga tidak memberi saya warna. Waduh, ini Bu Astuti ini kadang kalau saya sudah lewat gitu mereka berdiri semua ngajarnya, tapi kalau saya sudah enggak lewat di situ duduk atau kurang maksimal. Nah, ini kadang yang saya lihat itu peserta didik, karena ini anak masyarakat, jadi
harus kita bawa yang lebih baik. Terima kasih Pak Daniel, dan ini sangat berharga tema dalam pekerjaan ini. Ini saya ditertawakan sama Pak Parman ini Pak Daniel. Karena tahu saya kalau sudah lembur itu ya sampai malam kok Pak Daniel, tapi sekarang saya tidak mau lembur lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sulis. Ya, terima kasih untuk Bu Astuti ya. Kadang-kadang memang pertanyaan itu kadang-kadang kita nggak mau bertanya, tapi dengan pertanyaan itu kita dapat jawaban, gitu ya. Jadi saya bersyukur dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, saya juga dapat jawaban bahwa saya itu memang juga ada perfeksionisnya ya. Tapi bersyukur bahwa saya sudah berkurang, tidak seperti itu. Jadi jawaban dari Bapak Pendeta Daniel tadi itu juga memberkati saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Susan, bagaimana ini untuk waktunya? Kalau masih ada lagi boleh, masih ada mungkin dari Bu Wahyu atau Pak Petrus atau Bu Deborakus. Ini kalau mau dicatat tadi yang ayatnya ya, saya bumbung nemu. Kok tak lihat ini kayaknya muka-mukanya banyak yang seneng lembur ya. Nggak baik. Mazmur 104 ya, ayat 19 sampai 23. Ya. Itu cetak birunya manusia ya. Kalau dilanggar nanti sakit. Ya, jangan. Waktunya tidurlah. Ya, kerja sewajarnya ya, Tuhan pasti akan berkati. Rasanya ini menimbulkan pertanyaan baru. Jangan lupa harus punya waktu berlibur. Ya, piknik ya. Ini tak ajari ya, piknik. Ya, harus ada tabungan sendiri buat berlibur ya, nggak boleh duduk. Itu demi kita melayani panjang umur ya. Kalau enggak, kita hebat tapi pendek umurnya. Ya percuma. Oke, silakan. Ini jadi menimbulkan pertanyaan baru Pak Denny. Kita kan kerja sewajarnya, tapi kalau tuntutan dari majikan gimana Pak Denny? Kan nggak bisa sewajarnya. Misalkan nih kita udah capek terus harus lembur ya hari ini, pasti sebetulnya kan kita setengah hati ya. Waduh, ini waktunya permata ini. Saya pingin pulang cepat kok harus jam segini masih di sini. Nah, seperti itu yang benar tuh ikuti yang mana Pak Denny? Pastinya nggak boleh melanggar otoritas ya, harus ikut kemauan bos. Begitu ya Pak Denny ya? Ya, kalau kita ngerasa waduh ini nggak Alkitab ya minta pekerjaan baru sama Tuhan. Gitu. Tapi kalau belum dikasih ya jangan keluar dulu, nanti konyol. Ya, kalau Tuhan kasih pekerjaan kan pasti. Ya makanya kalau minta pekerjaan itu yang ngasih kategorinya yang bagus gitu ya. Tuhan pokoknya aku nggak mau kerja Sabtu Minggu misalnya kayak gitu. Ya. Jadi jangan aku mau kerjanya wajar. Kayak kerjanya wajar, gajinya tidak wajar, dia gede, nah, nggak apa-apa kalau gitu. Jadi mintanya yang ya, tapi kalau memang sementara harus ya oke lah. Sekali-sekali saya kalau waktu capek, stres, kepingin sekali-kali nakal gitu ya saya nonton TV sampai malam. Ya, hidup yang wajar lah, yang biasa-biasa lah. Waktunya cheating day, ya udah cheating aja. Enggak kalau masuk neraka. Ya. Tapi jangan terus-terusan. Yang buat sakit itu bukan kita makan, misalnya kepingin makan jeroan ya, makan aja. Tapi jangan jadi pola. Semua yang jadi pola pasti sakit. Ya, tidur malam terus gitu ya.
Ya wajar-wajar aja. Iya, Pak Denny, terima kasih. Rasanya senang sekali ya ngomong masalah kehidupan sehari-hari ini. Jadi kita, oh iya iya, mari Bu Asuti mau. Oh iya, baik. Ya, saya juga sangat terberkati dengan pembicaraan kita, sharing kita malam hari ini. Makanya saya sangat berharap Pak Denny bisa sebulan sekali gabung di Permata Saujajar. Semakin menambah wawasan kita, semakin kita bisa tahu kita itu hidup harus Ya, bagaimana. Nanti saya yang sakit ya, belum di kota lain. Makanya yang waktu bulan lalu saya tolak karena sudah ada 2 permata. Saya juga butuh libur ya. Nyiapkan khotbah itu gak gampang loh. Coba tanya Esther. Gak gampang. Jadi Iya Pak Denny. gereja kita ini banyak yang protes sama saya. Oh, ibadah umum itu banyak ya pekerja yang enggak Pak Denny terus saja. Ya oke, bisa saya lakukan bisa. Ya cuma nanti 5 tahun saya pensiun harus ada. Pasti udah nggak beres otaknya. Saya kan juga perlu dibawa dengerin. Saya justru paling diberkati kalau pengerja yang khotbah. Karena saya libur kan itu. Ya. Tapi mesti banyak yang protes ya. Ya bahkan dibanding-bandingkan ya yang sebelah gitu loh, gembalanya terus aduh. Nanti gembalanya sakit jiwa ya tambah repot nanti. Ya toh. Semua firman itu pasti berguna. Makanya jangan lihat orangnya lah. Jadi kan saya khotbah 2 minggu sekali aja kan belum tentu bisa melakukan kan, itu kan masih proses. Ngapain saya khotbah terus tapi nggak dilakukan, percuma saya yang capek gitu ya. Ya jadi oke lah, nikmati saja. Bahkan kalau bisa sebenarnya anggota Permata yang khotbah juga nggak apa-apa. Ya, coba mulai dari Pak Susan. Ngomongin kami sosolan. Ngomong aja kami sosolan Pak Denny. Suruh khotbah. Ya udah, kalau gitu kita akhiri aja ya, daripada saya suruh khotbah nih. Ada yang minta doa khusus mungkin malam ini? Nanti Pak Denny yang doakan. Kalau gitu sekali-kali kita kadang-kadang jalan-jalan bareng-bareng ya Pak Denny ya. Ikut Permata Saujajar ya. Kapan-kapan ya. Bagus itu. Bagus, gak harus ibadah, gak harus firman ya. Makan bareng pun itu ibadah kalau bagi saya. Justru pembicaraan waktu di meja makan itu biasanya lebih bermutu daripada itu. Gimana Bapak Ibu, kapan kita jalan-jalan ngajak Pak Denny makan bersama? Ya. Tapi saya bayar ono loh ya. Siap Pak Denny, siap. Ya loh, yang siap langsung Mbak Suti. Puji Tuhan. Loh, yang ngajak harus bertanggung jawab memang. Ya, puji Tuhan, senang sekali kita hari ini ya. Bersukacita selalu ya. Kita tutup ya ibadah kita sore hari ini. Kita nanti Pak Denny tutup doa. Tidak ada doa khusus ya. Semua sehat-sehat, baik-baik saja, sudah diberkati, sudah sehat, sudah pulih. Baik, saya serahkan Pak Denny, kita doa malam ini dan kita tutup sore hari ini. Malam ini. Nah, seperti biasa, kita nggak cuma doa tapi harus terjadi. Ya. Amin. Kita juga masih melatih ya. Ayo kita pakai iman kita ya. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Yang sakit sembuh pada saat ini juga. Karena kuasa Tuhan itu dahsyat. Saat ini juga kami perintahkan segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh keluar dari tubuh kami. Karena tidak ada sakit penyakit atau kelemahan tubuh yang wajar. Tidak ada sakit penyakit yang dari Tuhan. Karena itu
kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Hmm. Kami berdoa untuk kami semua yang membutuhkan keuangan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan sanggup dalam nama mengirimkan Yesus. uang melalui duta-duta kerajaan Allah di bumi ini. Amin, haleluya. Tuhan sanggup membuat kami kaya dengan memberi kami kekuatan untuk bekerja, Amin. mendapatkan pekerjaan yang baik, Amin. mendapatkan pekerjaan yang wajar, tetapi pekerjaan ini memberkati kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami masing-masing punya pergumulan, punya keinginan, punya kerinduan, dan Tuhan tahu. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan semuanya itu. Kami tidak perlu menunggu Tuhan, tetapi kami yang akan meraih semuanya itu. Dengan iman kami, dengan doa-doa kami, dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Amin. Haleluya. Satu langkah saja kami melangkah. Kami yakin Tuhan akan turut bekerja Terima kasih, di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami memberkati Permata Sawo Jajar ini Tuhan. Setiap pribadi rindu membawa satu jiwa Amin. untuk diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari terima berkat yang tidak terbatas dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.